Sugeng Dalu, cucunya yang sudah lama yang tidak bertemu denganmu, menasehatimu. Tapi kali ini yang nggak akan menasehati tentang apa yang mungkin akan kau hindari, karena nggak bisa sil-pringsil. Engkau nggak akan bisa menghindarinya. Nah, yang juga nggak akan menasihati tentang menemukan sang kesatrio pinilih kinase, karena sebenarnya tiada bergelut dengan hasta beratanya spiritual, menyebutnya di lereng lawu. Spiritual sudah tahu persis di mana kuno lawu. Ada bahasa zaman dulu namanya kuno lawu. Kuno itu sudah lama sekali. Kuno lawu, di mana sebenarnya gunung itu kalau dari barat ke timur semakin tinggi, tetapi tengahnya lah yang menciptakan barat dan timur. Jadi puncaknya itu di tengah, beranak. Yang namanya anak, yang namanya masih aktif. Anak yang masih aktif itu baru anak-anak. Merapi, anak-anak masih kecil karena masih aktif. Semeru tinggi, masih aktif, itu tandanya masih anak-anak. Ketika itu sudah tua, sudah beranak pinak, sudah menopause. Menopause. Nah, yang berkali-kali bilang kalau kemarin utara, dari barat sampai ke timur, setiba saatnya akan di tengah, dari barat sampai ke timur. Nanti akan dari ke selatan, dari barat sampai ke timur. Tanah itu akan merambat di gunung, di pohon. Tapi sebenarnya gunung harusnya merambat ke tanah. Pohon pun juga merambat ke tanah. Tetapi ini tanah akan merambat. Kuno lawu. Nah, Dewa Ruci yang disebutkan tentang spiritual tentang Dewa Ruci, di mana Bima sudah menemukan kenikmatannya sampai puncak kenikmatannya, menikmati suwung itu sendiri, sehingga suwung itu benar-benar suwung dan merasakan bagaimana nikmatnya spiritual itu. Ketika engkau menikmati spiritual, maka engkau gak akan mau kembali del kumandel kendewati di dalam alam yang serba kurawa. Makanya untuk mempelajari spiritual itu tidaklah mudah. Semua orang pengen hasilnya, semua orang pengen dilihat hasilnya dan dikagumi, ditepuk tangani, dipuja-puja dan dipuji-puji. Tetapi bukan itu tujuannya, bukan hasil tujuannya, tapi proses itulah tujuannya. Maka membutuhkan kesabaran dan tidaklah mudah. Sel-sel,
Engkau mempunyai guru, engkau berakal, tetapi seorang spiritual seperti kisah di pewayangan harus membunuh Durna. Kenapa Durna dibunuh? Untuk menciptakan sebuah ketenangan, kenyamanan, keselamatan, maka bunuhlah Durna. Karena dialah yang berakal dan dialah guru. Singkirkan akalmu dari nasihat guru Durna. Guru Durna, penasehat seorang guru yang berakal. Ya, difasilitasi kenikmatan sehingga mempunyai akal, macam-macam akalnya, banyak sekali penipuannya. Nah, di kisah-kisah sang kinasih, sang binile itu, di kisah-kisahnya ada kisah Rama, di mana Dewa Wisnu itu menjadi Hanoman, nom-noman orang muda. Hanoman, nom-noman yang gagah berani membela tuannya, membela Wisnu, Krishna. Pada malam hari ini, yang menasihati sedikit untuk model Kumandel Gendewawati. Warwirwar dahar-dahar zugu-zugu-zug. Semakin wow. Utara, tengah, dan selatan. Ingatlah akan Kuno Lawu yang sudah menepaus. Banyak yang menepaus, tetapi yang baru-baru semakin murka karena masih nom-noman, anoman, anoman si ketek putih. Begitulah. Spiritual, ingatlah tentang Borobudur. Spiritual, ingatlah tentang Borobudur, di mana seorang petapa melipat kaki seperti melipatnya seperti tangan. Perhatikan tangannya yang penuh kepasrahan dan perhatikan senyumnya. Itulah kenapa yang bilang orang pandai dalam kutukan, orang pandai dikutuk, orang bodoh kurang pandai selalu meminta berkah, menengadahkan tangannya saja. Tetapi orang pandai tidak hanya tangannya ditaruh di kaki dan kakinya mengadah, artinya pasrah. Sampai sang maha dari segala maha sampai sang maha heran. Lainnya meminta dengan tangan, tapi engkau dengan kakimu menyilang, menengadah, meminta, dan senyummu manis sekali. Borobudur, senyum manis. Meskipun kesakitan luar biasa, tetap tersenyum. Itulah spiritual. Bunuhlah si Durna. Di mana seorang penasehat guru yang mempunyai akal. Rahayu cucuku. Rahayu, jangan khawatir. Gore-gore, warwirwar, dadedor, zug-zug, jang-zig-zug, dan zis-dus.
Cheers, enjoy, nikmati prosesnya. Rahayu.